ngono tenan ya. Terus kula nuwun pun neliti beberapa kitab. Sak bijak-bijake ahli hukum, asal gak nabi gak rasul itu tetap bijak nabi. Senajan to cara zahir nabi rasul itu penuh dengan ketegangan. Bisa ulang lagi penuh dengan ketegangan. Misalnya contoh gampang ya. Kowe nak kepenak resiko iku ya aja wayo. Ojo sitok konaah. Wes ayem, engko misale tukaran di urusan lombok, urusan belanja kan ringan. Tapi kena bojomu papat itu tukarannya kan seru no. Tapi cara hukum, mbok kowe iso nglakoni mbok ora, hukum ora iso. Paham nggih? Kowe kudu tetep yakin sing bojone papat mbek sing siji ku afdal papat. Piye mau cara hukum nulung wong wedok sitok iku apik, mestine nulung papat iku luwih. Nah kecuali kenyataane nerlantar wong sitok elek apa meneh nerlantarno papat. Ayo. Tapi kowe kudu sadar, sesadar saja karena hanya dengan cara ini kita ngakui Rasulullah itu lebih baik ketimbang kita. Rasulullah itu garwane sopo. Nabi Sulaiman itu kabare bro. Saya mungkin tahu tak kok berarti setahun bisa. Nabi Dawud itu kabare satu. Samplo songo, aku tambah sitok ngono coba. Itu satu-satunya cara kita bisa tahu hikmahnya. Itu tadi perempuan itu lemah. Saya ingin nolong lemah itu baik. Kalau nolong satu baik, dua lebih baik. Pasti begitu. Nolong tok demenan arah dirabi. Solusinya dirabi. Kau nolong tok roda ini mesti efeknya. Demenan kok angel teman ngerang dong. Oh angel teman wis vulgar ya, model ilmu Ruben itu apa vulgar. Satu-satunya cara supaya gak demenan terapi. Itu cara, tapi rasa lakoni. Mau gue ngarah kuat, tapi kita cerita. Lah Rasul kabeh garwane ku kathah. Era Nabi Muhammad dikurangi songo untuk umatnya papat, tapi umatnya papat itu dodake prakteknya. Kiai Jawa Timur banyak bojone tetep apa, tapi sing tahu dirabi 20. Sing loro itu cadangan, wah. Sing loro kan dipegat-pegat anggar bar di anak dipegat. Jadi akhirnya rabine mau papat tapi tahu ngrasakno wong 20. Tapi ora sandekan, kok nak sandekan Mas. Masalah dalam fikih. Nah, apapun tidak cocok kita, apapun beda kita, tetap kok kudu ngaku. Jajal sampean delok sejarah Wali Songo. Sunan Bonang ibene Kalijogo ibene kan silang-silang mergo Joko Tingkir mantune iki kok silang kan silang-silang kabeh. Paham ya? Nah itu Rasul. Saya ulang lagi itu Rasul. Jadi Rasul itu orang yang berani ngambil sikap resiko meskipun itu ahli hikmah gak wani, tapi nak Rasul itu wani. Tapi ahli hikmah gak wani, cara nak sinten Luqman Hakim gak duwe, nyali ini gak duwe, tapi Nabi Dawud wani. Berarti Rasul be wong saleh dhuwur iki ora tingkatane tetep dhuwur Rasul. Itu tadi karena wani ngambil apa? Resiko. Itu kalau kita ndak punya nyali. Ini penting kalau terangno, paling enggak kira janggal kena apa Rasulullah, para nabi ku berpoligami. Kowe ora iso nglakoni la ojo terus janggal, kafir kena janggal. Lalu gak ada pengalaman buruk sekali secara intelektual, tapi saya alhamdulillah menangi pengalaman itu. Jadi dulu itu ketika ada seorang kiai terus jatuh karena dia kiai nasional dan dibully di media massa itu dikira karena poligaminya. Sehingga sampai orang itu yakin bahwa poligami itu buruk karena poligami itu disinyalir karena hiperseks, karena seksnya berlebihan sehingga seorang kiai butuh poligami. Sehingga semua media menulis betapa buruknya poligami dan pasti motivasinya itu hiperseks yang berlebihan. Ternyata penulisnya, kenapa saya mengatakan trauma intelektual? Karena saya itu dulu pernah husnudzon bahwa penulis-penulis itu tak kira muslim yang baik atau dengan pikiran keislamannya. Ternyata itu disusupi non-muslim supaya orang itu janggal dengan poligami. Setelah janggal berarti nanti orang Islam janggal dengan nabinya.
Gayanya janggal sama kiai itu, tapi lama-lama janggal dengan nabinya, itu bahaya. Makanya kita meskipun tidak berani poligami, tidak beraninya macam-macam, dibiayai, sing asli Melayu, macam-macam lah, sebab itu kan macam-macam. Karena 1 tambah 1 tetap 1, karena lari 1 kadang lari dua-duanya. Jadi itu kan gambling ya, apa berjudi. Atau delian, terus enaknya yang dia delian barang. Tapi apapun itu kita harus mirip Nabi, niru Nabi. Kalau menolong orang 1 itu baik, harusnya 2 itu lebih baik, harusnya 4 lebih baik. Kalau punya 1 saja masalah, berarti 4 lebih masalah. Kita hanya ngomong gitu terus. Nah terus hukumnya biar hukumnya ya ngono pokoknya. Paham ya? Hukumnya biar hukumnya ya. Misalnya kayak kalau mulang wong 1 ku apik, mulang wong 2 luwih apik, mulang sak musala luwih apik. Tapi nek kowe mulang ora bener bodoni wong sitok itu dosa. Pomene bodoni wong sak musala. Hukumnya ya ngono. Lah terus piye ya ora piye-piye, pokoke hukumnya. Nah itu Rasul dengan hikmah itu, Rasul itu di atas hikmah. Ya, Rasul itu di atas. Misalnya contoh gampang gini, kita tak judono bodoni wong zuhud. Tapi gue bodoh gue ya, maksudnya ini bodoh nih wong zuhud tetap gue bodoh gue. Ono wong zuhud tuh kayak duit wong kafir, kayak duit wong kafir 1 juta misalnya. Ojo partai, nak partai kan juga, kau nambah contoh partai tertentu di Indonesia sing non Muslim. Ojo contohnya ojo partai itu sebulat ya, sing bulat maksudnya. Tak balik ini malah. Misalnya Mustafa kan gayanya zuhud, jenggotan dilo, terus kadang bebot rahum, naruh wong, pokoknya modelnya jaga, terus koyo wis soleh-soleh. Itu nak dikei duit non Muslim 1 juta itu gak gelem, dipakano anake wedi haram, disubangno masjid wedi ra ditampa mergo duit kok wong kafir. Dikene bojone kok dadi daging haram. Itu zuhud. Tapi di atas itu ada makom yang di atas zuhud. Cara berpikir begini. Ono wong soleh mau manfaatno duit 1 juta, pilihannya apa? Diobong. Enggak, misalnya gue ketemu orang yang lebih alim ketimbang orang zuhud, jawabannya apa? Apa 1 juta ini diobong? Kalau diobong tabdzirul mal, menyanyiakan harta. Aku wong soleh mau nganggo ben digo wong fasik. Wong fasik kowe demenan ra iso mergo ora duit, gara-gara kowe 1 juta ndek alat demenan. Kowe ra wani mangan, pokoknya wong fasik jebule malah tinggu. Demenan. Kowe ra wani mangan jebule tinggu. Keburu. Makanya itu masyhur perdebatan ulama Al-Azhar. Ada ulama Al-Azhar menerima orang pejabat dolim, sedekah, sisi tok nampa, sisi tok ora. Jare sing ra nampa, ulama kedonyan dikek pejabat fasik nampa. Jare sing nampa, Kiai Bento, iku duwe nek dicekel pejabat fasik, kemungkinane digo demenan digo fasik cekel kiai. Saleh. Jadi ilmu bejuhud itu beda, mas. Mulanya aku tetap dora aku makome. Wah kapan-kapan nak dora gue ya, roh. Lewat jalur tikungan terus kayak nyelip. Tapi cara prosedur ilmu itu dora aku. Kau nak ke pas tikungan nyelip. Boleh lah. Tak jamin boleh. Gak sopan dong. Gurine. Jadi, nah. Di sini ini mulai kayak ngaji be aku bener ngaji ilmu. Tapi kalau jangan aku fasik kan. Tapi ranut sembrono. Nah ini cerita ini. Makanya saya kenapa termasuk pengagum Syekh Abdul Qadir Jilani. Kalau kamu pengagum beliau kan karena kitab manaqibnya. Kalau saya enggak, saya ini punya kitab banyak karangan beliau. Termasuk yang paling terkenal itu Al-Hunyah, terus Al-Futuhat Al-Ilahiyah, terus banyaklah karangan beliau. Yang orisinal maksudnya, yang mansub ilaihi, yang memang orisinal ada sanadnya, bukan yang matsus ya, bukan kitab yang sebetulnya agak karangan beliau tapi dianggap. Karena di dunia kitab juga resiko ada yang namanya matsus apa? Matsus cara hadis mudallas, sebenarnya Nabi nak ngendikan itu tapi dikatakan ngendikan untuk menjustifikasi satu nopomat. Tak contohnya begini misalnya. Ya tadi kayak kasusnya Mustafa, misalnya Abu Jahal di urip. Rukin Mbak Mustafa, Rukin itu, tapi Rukin gak sufi masalah itu gelemnya mergo butuh duit. Misalnya mas gue saiki tiga dia Abu Jahal, tiga duit 1 juta.
Kang Mustafa aku lor jenengan kok unik, tak kayak duit 1 juta nih. Ampun, dosa. Karena Abu Jahal, Mustafa kayak duit ra gelem. Terus digo tombol Abu Jahal, digo tombol. Coba sekarang Abu Jahal pakai itu untuk tombol, untuk judi. Itu kamu sekarang ikut salah enggak? Ikut, karena andaikan uang itu kamu pegang, dia tidak bisa menggunakan uang itu untuk judi lagi. Nah itu Rasul punya logika lebih jelimet. Kalau orang zuhud kan asal gak make, ya sudah, supaya gak resiko makan haram. Sekarang kata Abdul Qadir, tapi gak jangan niru ya, kalau gak kuasa jangan niru. Kenapa para Rasul dan para sahabat memakan harta ghanimah? Harta ghanimah itu hartanya siapa juga? Orang kafir kalau perang, orang kafir kalah kan hartanya disita, namanya harta apa? Harta orang kafir itu kan dari transaksi yang kafir. Mungkin mereka rentenir, mereka jual beli khamr, jual beli anjing, jual beli celeng, macam-macam. Paham ya? Dari semua hasil kekafiran ini dipakai alat perang. Setelah perang kalah, Nabi nggak ngambil itu. Makanya semua ilmu ada silsilahnya, Kefuan. Kata Nabi, saya diberi ilmu 5 yang Nabi dulu nggak dikasih. Di antaranya ghanimah. Ukhillat lanal ghanaim walam takhilla li ahadin qabli. Ghanimah di era saya halal, tapi nabi-nabi dulu tidak. Kenapa di nabi-nabi dulu ghanimah tidak halal? Nabi Musa nggak boleh makan rampasan Fir'aun. Nabi Ibrahim nggak boleh makan rampasan Namrud karena miliknya orang. Tapi kata Nabi, untuk saya boleh. Itu lama itu menduga-duga, kok aneh. Nabi kok, nabi pilihan kok malah nggak boleh, malah boleh memanfaatkan ghanimah. Terus ulama-ulamanya Rasulullah itu kan pinter-pinter. Ternyata kaidahnya adalah darul mafasid muqaddamun ala jalbil masalih. Kalau harta itu dikembalikan ke pasukan kafir yang kalah, taruh saja misalnya tentara, misalnya perang sama Papua yang pengacau keamanan, barang untuk celeng, untuk babi, terus dibalen, monggo ini gadani jenengan jadi sate meneh. Aduh disita, tapi coba pangan babi, coba pangan, kok haram ainiyah, nopo? Haram ainiyah. Paham ya? Nah termasuk contohnya itu wong wedok kan lagi sing senengane rugen. Nah ana wong wedok kafirah, perang kalah, kan cawe wedok iki jadi aman. Mereka nak bela wong kafir monggo. Berarti nanti memproduksi generasi atau populasi atau turunan kafir. Tidak dikeloniruhin, kan terus ngelahirin kafir keriting mukmin. Manfaat. Paham ya? Paham ya? Lagi jenenge amat, nomor. Tapi ojo langsung mek salah sitok kan. Gentinya akad adalah ditunjuk imam ya. Gentinya akad tuh ditunjuk. Jadi misalnya perang, kok ono cawe 10, aku imame. Iki pelabutnya lurus ya, sih kayak Ruhin. Sing gaul celanan sini kayak Mustafa, jadi tak silang-silang ben kuapok rumah cak gaul ben bangkrut. Jadi orang kok langsung mek sitok halal, harus ditentukan imam. Lah penentuan imam nanti mengganti apa? Akad. Tentu secara psikologi modern kita janggal bagaimana Nabi menghalalkan ghanimah atau perempuan yang kalah di perang. Orang perempuan yang terus di Jakarta pecekli boten yang kalah dalam medan perang. Logikanya tadi perempuan itu kan alat produksi. Kalau dikeloniruhin itu lain mukmin. Senajan itu bawa-baling tapi tetap mukmin. Keriting pelayan tetap nang musola, bapaknya merbot musola. Tapi nak dikeloni wong kafir ya nanti produksi. Lagi lahir di sepul kafir, di umbah banyu kuning kafir. Cilik istilahnya kloneng untuk gereja. Nah, sekarang pilihannya pertanyaannya adalah menghalalkan ghanimah untuk Nabi Muhammad dengan mengharamkan era Nabi Musa. Kualitas ilmunya bagus mana coba? Bukan Nabi Musa. Tak terang orang paham. Wes tak terang subhanallah. Dengan penjelasan seperti itu, paham ya? Halal ghanimah dimanfaatkan sahabat atau zaman Nabi dimanfaatkan Nabi, ambek diharamno zaman Nabi Ibrahim kualitas haram halal apa iki? Apa halal? Mergo halal plus darul mafasid. Saiki misalnya aku digarong penjahat, terus contoh gampang aku digarong penjahat, tentu penjahat garong aku bawa senjata.
bareng tak taklukno berhubung Agus Zuhud kok Mustafa monggo gadane jenengan butuh langsung ya tiga jahat meneh blok-blok paham ya? Harus saya sita berhubung saya ini TNI atau Polri nanti senjata ini untuk penguatan NKRI harga mati timbang kembali ke gerakan Papua orang iso terus Mustafa PP khusuk mboten hak ya harum niku sareng bawa cara Sulam Taufik ora Sulam Taufik yo ngalim sembrono tetep ora koyo kowe madhabe ojek muni Nabi Musa Nabi Muhammad sembrono paham tak mas? Artinya gini ya, orang soleh itu tidak akan menandingi ilmunya para nabi, para rasul karena ilmu nabi rasul itu lebih akurat meskipun cara dohir nyaman yang soleh dukung dunia subhat ada mau paham ya? Tapi kayak niru, nak soleh menyeniki satu niru Mustafa tetap pulau lah setuju pulau misalnya nyuwun sewu ono wong kafir nimbang pulau 1 juta saya tetap milih nolak tapi saya secara ilmu tetap bilang menerima itu lebih baik karena dengan saya sita uang 1 juta itu kalau dia berzina ya tidak dipakai zina lagi tapi dengan saya kembalikan kan kalau dia berzina dipakai kalau dia penyumbang gereja dipakai nyumbang dengan kamu terima kan kayak penyitaan apa? Paham tenan to Mas? Ini gak ikhlas sampai ilmu ini aku yakin sing khusuk-khusuk nang kene karepe ilmu iki gak ikhlas tapi kudu mbok tampa iki ilmu cocok ra cocok kudu mbok tampa. Wes iki jawab kan, payo ora sampe ndi? Apa paham? Wes paham berarti dan. Tapi bahaya di kanggo kowe wayo ora. Bahaya harus jawab kan. Hukumnya apik wayo nek dipraktekno. Bahaya. Lah itu sing disebut fakulu mimma ghanimtum halalan thayyiba tapi ya wattaqullah. Halalnya ghanimah itu halal yang karena alasan darul mafasid muqaddamun ala jalbil masuk. Lane nggone Quran nek ana wong wedok mukminah hijrah ning gone Kanjeng Nabi padahal bojone do kafir. Terus bojone kafir itu nuntut supaya istrinya dikembalikan. Jawabe pangeran be fala tarjiuhunna ilal kuffar lahunna khillul lahum walahum yakhilluna lahum. Ora iso wong mukminah sing wis saiki Islam dibalekno ning bojone sing kafir. Engko ora dadi produksi wong kafir. Terus wong kafir ngeklaim gak iso mat aku rabi ku entek akeh maharku entek akeh biayane yo entek akeh wa atuhum ma anfaqu terus kanjeng Nabi kena khitab mengganti biaya perkawinan itu hebatnya Nabi. Jadi kalau kalian malah mulane wong kudu ngaji be wong alim ben waras ojo nuruti rasa mus Islam ojo nuruti rasa Islam ku nganggo ilmu sih engko lagi nganggo rasa ya malah Lukman niku mau nyun sewu mau wong soleh tetep ilmune sak ngisore Nabi Dawud senajan to ya rada aneh mana perang yo rabi perang Umar gak kowe nak ngomong mutiara tapi kan gak iso ngalahno kebatilan wong ngomong bijak itu kan ngono-ngono tok tapi kan gak iso ngalahno kebatilan nak Rasul gak mau ngomong hikmah perang ngalahno kebatilan gak wani Lukman gak wis cukup nderek jenengan mawon iku saiki gak gelem ngomong kon anut wong alim Rasul luwih saleh luwih ado kosuk sukat sembrono oleh anak ilmu fatwa kudu anut wong alim biasane rada sarap sithik-sithik karena ya repot panjen hukume wis napa paham ini perlu kalau sampai no jenengan ngerti ya jadi halal mulane kabeh nabi ku mesti apik Nabi Ibrahim, Nabi Musa diharamno ghanimah. Ya ono masuk akal piye-piye dunyane wong kafir ku dari haram. Saiki wong kafir di dhuwit ana sing rono rentenir, jualan babi, jualan celeng. Misalnya wong Korea Utara, Korea Selatan coba transaksi babi saja berapa miliar. Berarti mereka punya uang dari transaksi uang apa coba? Haram. Makanya wajar saja kalau mereka perang kemudian jadi ghanimah oleh Allah diharamkan ghanimah itu karena materinya dari haram. Asal usulnya dari oke itu juga satu kebenaran dan itu dipakai Allah untuk menghukumi membimbing Nabi sebelum Nabi Muhammad. Era Nabi Muhammad itu dihalalkan tapi tidak babinya loh ya yang sudah berapa uang yang oh babinya loh ya babi kan haram ainiyah no?
Karena logika yang terbangun adalah jika uang ini dikembalikan ke orang kafir, maka kalau mereka ingin nyerang orang Islam jadi pakai senjata, sing seneng demenan ya digo demenan, kok sing seneng bangun gereja digo bangun. Bagus mana disita sama dikembalikan? Disita. Paham ya? Lah itu berarti menerima ghanimah. Mulane terus fakulu mimma ghanimtum halalan, tapi ya wattaqullah. Karena ini riskan. Paham sih kalau maksud? Paham tenan ora maksud? Menawa kowe nak digarong wong terus pistole karek mbok balekno. Gak rencana. Balekno dekne mau nganggo barange wong. Nuken gak ngarep. Mbok balekno kan? Boten lu yang alim berarti. Maksudnya lu sembrono. Mulane ngaji. Jadi kenapa Luqman itu ketika ketemu Nabi Dawud, ketika Nabi Dawud ya sudah jadi nabi, dia langsung taslim, memaklumatkan diri kalau dia muridnya dan meninggalkan karena tadi ilmu wong soleh sekelas Luqman udah papanya dengan ilmunya Rasul. Rasul itu lebih keren, tapi memang lebih resiko mereka melawan kebatilan tentu lebih resiko. Paham ya? Mulane wong kudu ngaji. Jadi kena opo amat itu kok dihalal. Mergo piye-piye iku alat produksi. Tapi amat sing ngene nggon medan perang ngono sembrono terus nyekeli wong kok anggap. Mergo nak dibalekno ning negara kafir berarti engko dikeloni wong kafir ya berarti nambahi populasi wong. Misalnya nyuwun sewu kok saiki wong preman. Terus mereka berpopulasi secara besar-besar. Yo repot, aku turuti terus. Tentu itu tidak sampai amat, tapi ya tentu itu nggak sampai amat. Saulah tidak sampai. Tapi misalnya nih, ada preman untuk preman wedok. Terus kamu mengesahkan perkawinan. Ono ulama sing darani rasa. Cara aku nak masih mungkin dipisahkan, kita setuju yang ulama yang memisahkan. Dengan demikian tidak ada populasi kepremanan. Kok cara zahir preman lanang preman wedok nak duet itu kan yo bahaya nak populasi ini. Cara kula dadi ulama ditakoki sah nikahnya sama enggak milih sing pokoknya fasku Bapak. Harus apa? Fasku itu dibatalkan. Kalaupun nikahnya sah kita harus berfatwa kalau bisa dibatalkan karena dalam kitab-kitab fikih disebutkan jika seorang perempuan tahta syaukatil fasik dan fasiknya membahayakan agama itu fusikha bainahuma furriqa bainahuma harus dipisahkan. Ini penting karena kalau enggak kamu pisahkan nanti kamu membiarkan populasi kefasikan. Engkau bojone piye kira biruken Mustafa. Tapi engkau naiki nang dalam mafsadah men sing bojo pertama mlayu. Wis golekno liyane, paham ya terus solusine di. Tapi apapun itu kita punya misi yang namanya agama itu tetap darul mafasid, menolak mafsadah disebut la dororo waladir. Apa saja yang membahayakan kita dan membahayakan orang lain itu dalam Islam harus dihilangkan. Saiki persenjataannya musuh. Contoh gampang menurut saya ilmunya Nabi itu sekarang yang diikuti tentara seluruh dunia. Di mana-mana misalnya coba kita ini menempati di Jogja, di Jakarta, banyak kan gedung itu milik Belanda. Karena itu peninggalan Belanda. Banyak senjata kita yang dulu merampas dari Belanda. Terus Mustafa ini sok khusyuk nih. Karena Belanda ini monggo iki dalam jenengan ini sing bangun mbah-mbahe. Oh itu soleh tapi bikin tuh, soleh tapi apa? Enggak, karena ini milik musuh kita dan kalau dipakai mereka ya kemafsadahan ya kita sita dan itu akhirnya semua gedung dulu milik Belanda sekarang milik kita, persenjataan Belanda dulu yang kesita kita ya sekarang milik kita. Karena kalau kita kembalikan berarti membantu mereka menguasai persenjataan lagi bisa mengancam kita. Paham ya? Itu disebut fakulu mimma ghanimtum halalan. Nah soal harta itu dulu dari orang kafir yang transaksinya haram lebih haram kalau itu dipakai haram lagi, makanya dengan dipakai kita ini haramnya berhenti. Lebih haram lagi kalau kembali ke mereka sudah haram dipakai kekuatan haram lagi, maka haram bersilsilah jadi haram bermata rantai. Tapi dengan kamu pakai kan keharaman ini berhenti. Paham ya? Iku kena opo kok Nabi Dawud tetap ngetuani Luqman Hakim. Misalnya contoh bijak, bijak sekali Luqman Hakim. Tapi kan nggak kelasnya dibanding ilmu Ambiya, dibanding ilmu Rasul itu nggak kelasnya.
Ane kalau suwon sing ngaji kula wis sing khusyuk-khusyuk sing saleh, ojo geman nyai ulama. Nah, masalah ilmu gak level. Tapi kan ang ngrasa luwih saleh nggih monggo wong ngrasa saleh wae, ora tenan wae. Mosok GR ora oleh, napa GR wae? Ora oleh. Lo kan nanti diprotes itu, lo sering diprotes. Lo udah gumun bisa dengan lo buat nanti roh jadi tahajud. Tapi tak ada, aku ya gumun bagi orang soleh meneliti uang. Orang oleh soleh kok meneliti uang. Jadi kalau orang soleh mesti buat awake. Mau aku raro kita juta orang kok meneliti. Karena belum beda ada jenengan. Kalau kali ini, wah angin, ngerasa kecangkeman. Sembrono. Soalnya aku tahajud kira roh. Nanti tikus jompo. Tapi rasa mitosno ning Mekah mriki malah jadi fitnah. Jadi eling-eling kula suwun sanget nggih, pokoke ngaji niku nak ilmu manut para nabi. Mulane Rasul ku rata-rata wayo. Mergo nak cara logika mah nulung wong sita wae apik. Ya saiki nulung wong papat nggih. Tapi nak gak adil. Kafir ge bayangno Rasul kok gak adil. Lah soal kowe gak niru, aku ora mungkin adil wong ora bakat adil. Jengger kawin yo ora perkara nulung, perkara apa ya roh. Tapi akal kita cukup tahu bahwa potensi poligami tetap lebih baik ketimbang yang enggak poligami dalam konteks Rasul. Setidaknya gue gak janggal lah, Nabi itu gak. Itu penting, penting sekali daripada kayak tulisannya para LSM orang nikah itu poligami pasti karena seks yang berlebih. Ya terus gue nulis itu atau ngaji aku atau ngaji ulama terus nuduh Rasul poligami itu mereka hiper kafir kayak orang barat kelakuan kok ngono utek kok elek ngono paham mulane kula nerangno emosi perkara ini kamu harus tahu wis ora iso nglakoni lah tapi kamu tahu logika ilmunya tahu paham betul maksud dengan demikian terus kowe ro nabi wae wah apik tenan lho wong sito apik bener wong kena dinget tenan kena dinget tapi meraktekno ojo kan gak kuat praktekno tuntas yakin saroko kanca-kancaku sing wayo iku ya bar do sampet. Kulo te kanca lemu bareng wayo guru tak takoki. Angger saiki takoki ya ora wong diet. Piye carane diet guru? Wayo. Wong e wakrab ya guru. Dhisik lemu bareng wayo langsung. Padahal bojo keduane wayo. Gara-gara iku dhisik iku ya apik bedene. Bareng dene wayo mulai berontak. Bisa sopan jenenge orang diragu. Berontak termasuk berontak itu pas anaknya cilik, wae nyusui. Nek semutung gak gelem nyusui. Bingung. Nyentah iku bojo anyar ra disentara gelem nyusui. Anake disusui sapi mosok nak sapi mbek. Bingung sepuru. Nanti saya iku. Nggak nganti saya iku yo nek tak koyo diet itu ya. Payah terus. Diet kok. Ya tapi wae kalau suwun ngaji ya pokoknya kena apa mulane sinten di antara yang didawakan Abdul Qadir Al-Jilani dan kitab Al-Huryan itu kenapa ghanimah itu halal padahal ghanimah itu min amwalil kufar yang notabene dari transaksi yang haram karena ini penyitaan barang haram yang supaya enggak dipakai haram lagi. Anak ngono BNN nangkep narkoba terus berhubung boten gadan kula niki haram dengan damel harus kita hancurkan. Tapi kalau ain kayak narkoba kudu dihancur oleh dinggo. Jadi kayak celeng, asu, terus narkoba kudu dihancurno. Tapi nek kayak senjata mbok hancurno kan takdir harus dipakai untuk kepentingan negara. Pokoknya walhasil itu kudu ono penyitaan ya, kudu ono apa? Kalau masih bisa digunakan secara halal digunakan, kalau tidak dihancurkan. Kayak narkoba ya tentu pilihannya dihancurkan. Anis kurli wali walid. Hikmah pertama sing diajarno Luqman Hakim niku anis kurli wali walid. Anis dene kelakuan ewa kuna sing ngucap kita ingsun mesti Allah lahu maring Luqman anis kurlillah. Boyo syukur sira lillahi maring Allah. Alama yang atas perkara atau kang paring sapa wa kang sira minal hikmati saking hikmah. Jadi hikmah pertama dadi wong urip siji syukur. Pun ngandel kuros. Urip nomor siji syukur uga di pangeran. Syukur perkara liyane pangeran pun. Sayyidina Ali itu dadi wali besar wiridane ngeten tak warai tak ijazah wiridane Sayyidina Ali ada 3 kalimat yang kata para ulama 3 kalimat ini yang menjadikan Sayyidina Ali tidak akan terkalahkan oleh kalimat hikmah manapun. Itu di Sayyidina Ali nak dalu wiridane ngeten
Ya ini ada 3 kalimat yang dengan kalimat itu hikmah ini nggak akan terkalahkan oleh hikmah manapun. Ya tentu yang selevel Sayyidina Ali ya sama-sama yang tidak Nabi tentu nggak bandingkan dengan Rasulullah SAW karena semua kata-kata itu mahmalnya yang selevel, mahmalnya yang siapa? Selevel. Jadi tidak bisa kamu jadi Syiah. Nah Sayyidina Ali itu di pemikiran yang nggak tertandingi oleh siapapun. Sawangannya malah nganti ngalah no. Nabi sembrono ya rawono. Syiah yang seperti ini sudah dikeluarkan dari kelompoknya. Jadi tetap nggak ada yang sampai seperti itu. Sayyidina Ali kalau wiridan ketika ngeten, ya Rabbi kafani izzan antakuna li robban wa kafani fakhron an akuna laka abdan. Jadi ya Allah, cukup saya ini terhormat karena punya Tuhan Engkau. Maksudnya punya Tuhan yang keren, yang lahul asmaul husna, yang ala kulli syai'in qadir. Jadi kafani izzan antakuna li robban. Saya ini sudah cukup sekali sebagai orang yang sangat-sangat terhormat karena punya Tuhan Engkau. Wa kafani fakhron an akuna laka abdan, dan saya cukup bangga sekali karena saya hamba dari jenengan. Kayak apa nistanya saya kalau hamba dari Fir'aun, dari Namrud yang sama-sama manusia. Coba betapa hinanya kita kalau jadi budaknya Namrud, termasuk budaknya Isa sekalipun. Karena kita sama-sama makhluk, sama-sama manusia. Kenapa dia Tuhan kita? Kayak Sayyidina Ali dan wa kafani fakhron an akuna laka abdan, an akuna laka abdan. Saya begitu bangga karena saya hamba dari jenengan. Masyhur tuh ya, kafani izzan antakuna li robban wa kafani fakhron an akuna laka abdan. Jadi apa ya, dulu ulama-ulama itu punya makalah-makalah yang spesial. Jadi syukur sama Allah. Terus ketika menyangkut zuwiyat lanat dunia, misalnya begini, ngono ya Mus, kowe kon nerangno kowe rada kangelan. Kowe wis kadung roh wong wedok ayu ning arep kau. Kamu kan butuh pertolongan dari Allah supaya tergoda dari fitnah itu. Berarti gue butuh pertolongan Allah untuk diselamatkan dari fitnatin Isa, fitnahnya perempuan. Dengan kenyataan sekarang, gue ngaji ngarepe ruhin, ngarepku ora ono wedok. Ya sama-sama selamat, tapi wis kadung roh itu kan selamatnya perjuangan. Nah ora roh selamatnya itu enak, lu nyaman kan karena kita tidak tahu maka jadi kebutuhan. Sekarang begini, kalau kamu punya harta untuk mengelola jadi baik ini butuh perjuangan karena kadung punya, jadi mengelola untuk baik itu kadung perjuangan. Tapi nak gue kadung raduwe kan perlu berjuang untuk cara mengelola secara baik. Gue orang ngarah dihisap, nggak arah tak kono pengiran. Iya tak kayak alpat kok, gue sok nyombongi kamu laku kan tidak ada gitu ngeraduwe alpat. Iya tak tedek sambil lihat kok orang zakat kan gue gak tedek. Nah makanya ini kata Sufyan Ats-Tsauri, cara syukur paling mudah adalah ketika zuwiyat angkal dunia, ketika harta dialihkan dari kamu, maknanya kamu tidak punya harta, tidak punya perempuan. Sebetulnya ini meringankan ujian Anda, paham ya? Meringankan ujian Anda. Ya contoh gampang kayak Ruhin bin Mustafa kan gak tahu tersisa gak mangan setik, kan gak tahu roh nak ning dunya kono warung jenenge setik. Nah kayak kula nanti saiki mangan setik tapi sering tersiksa mergo nak ngantor kadang liwat. Kadang kepikiran piye rasane mangan. Nah Ruhin kan enggak, mergo ora tahu roh. Dia enak Ruhin karena enggak harus berjuang melawan kepengen mangan setik kan. Nah kula yo berjuang kadang kepengen waktune ra pas. Oh bar magrib beda teman kok wae ngaji ya ora situ. Nah Ruhin kan enggak perlu berjuang. Nah sebetulnya orang-orang fikir supaya syukur sama Allah caranya gitu. Ketika kamu coba kalau kamu nggak presiden kan nggak perlu mempertahankan status jadi presiden. Coba kita nggak perlu repot-repot karena mempertahankan status jadi ketua DPR. Nggak perlu manuver sana sini. Wong kowe ra ketua. Kangelan di ketua DPR. Kangelan mereka. Kamu mempertahankan fikir kan tinggal berjalan saja kan. Wes melaku. Status itu sudah jalan. Nah, Sufyan Ats-Tsauri pernah ditanya, apa sebaiknya kita ngelola dunia? Terus kan dia diprotes, terus nak mau fikir caranya syukur piye? Terus beliau cerita, semua yang sudah kamu miliki tentu akan dimintai tanggung jawab cara ngelolanya. Kalau kamu tidak punya kan nggak dimintai tanggung. Enak di wong sing ditakoki pangeran be ora enak sing mboten. Ya mulane enak fikir. Terus ketika ditanya yang kaya, lah kula pun kadung duwe, syukure piye? Enak di wong tok nikmat be ora enak tok. Ya sanggep bae ngono. Dadi makanya terus
Gak podo-podo apa su? Podo-podo syukur. Lain balillah fa'bud wakum minasyakirin. Penting nek wani nyembah pangeran kudu wani syukur. Ya syukur ditandai gampang guyu, gampang rila. Kalau mboten sombong, kalau dhewean nu kadang nggih merengut kukur-kukur perkara gatel. Niku langsung istighfar. Betapa malunya saya, aku ning kerajaan Allah merengut sawangane kok gak rido mek kersane pangeran. Niku tok mun istighfar. Sampai kula niku isin banget. Karena bagi saya merengut itu masalah besar, koyo ora rido mek kersane. Jadi kula nggih berkali-kali lah misalnya dapat informasi yang bikin saya agak susah, tapi ngreling kita kok gak rido mek kersane pangeran. Jadi malu sekali. Impun. Nah, yang seperti ini tuh makomnya yang dikatakan Nabi inna min khiyari ummati qauman yadhakuna jahran min saati rahmatillah. Termasuk umatku pilihan itu nasi guyu banter-banter kesangking yakinnya jembari rahmatnya. Jadi wong makomnya macam-macam. Tapi ono terusane waya buku nasiran min khaufi adabi. Tapi nak pas dhewean ku sering nangis nak menawa bakat mlebu neraka kadang. Tapi nak nangis iku sirron apa? Tapi ono kiai sing model walian. Tapi niku mboten pati madhab ya. Jadi kalau baleni malih, jadi Sayyidina Ali diikuti para ulama. Sayyidina Ali tentang toreko di murid jenis Hasan Basri di murid Habib Al-Ajmi terus nanti Ma'ruf Al-Qurfi terus sampai kita sampai Abdul Hasan Asyadili di murid Abdul Abbas Al-Mursi di murid Ibnu Athaillah As-Sakandari terus sampai kita. Era modern ya wonten Said Abdul Al-Haddad sing aran Syekhul Ibad terus Tuhan apa ya terus terakhir misalnya kita menangi sengarangnya Anatul Talibin Sayyid Abi Bakar Sato yang baik punya murid jenenge Kiai Mahfud Termas ini murid Mbak Fakih, Mbak Hasim Asy'ari Mbak Hasim dugi jenengan itu ki ansor barang lan juga dengan ansor iku sanate ya padha to Mbak Hasim napa Asy'ari sembrono dadi sing ngaji ke sanate to Mbak Hasim sing organisasi ke sanate dugi napa ngakoni ini mbok nak sanate padha ngakoni ini penting kalau terang ya terus jadi ngomong sufirian ku gampang masyhur itu Abdul Qasim Al-Junaidi nate ngengken muridnya tuku daging misalnya Rukin tak kayak duit 1.000 Rukin tuh kalau daging 1 kilo Rukin teko mending ini Gus ora cukup regane daging 1 kilo itu 120.000 dari Abdul Qasim Al-Junaidi ya wis nak ngono kan gawe murah wong 1.000 mboten cukup malah gawe murah lah ya ora sida tuku larang nak kowe kepengin tuku gak sida tuku ora dadi murah. Jadi wong sufi di seku cara ngadepi ku gampang. Ya jadi Abdul Qasim Al-Junaidi nanti ngengken muridnya itu daging. Muridnya balik artone jenengan boten cekap. Siapa arkhisuli yang ngono ge murah. Mun iki kan boten cekap bukan murah malih. Lah ya ora sida tuku kan murah. Mana ya semua ulama di seku cek enteng ngadepi dunia ku cek gampang. Kayak Kanjeng Nabi misalnya. Iku keton Nabi tenan Nabi nate rawuh saking perjalanan wangsul takok Sayyidah Aisyah. Sah bubur harisa sing mbok sediakno kanggo aku iku ndi aku kepengin mangan. Sayang ya Rasulullah bubur itu sudah habis karena tak kasihkan orang. Jawab Nabi, "Enggak, yang kamu kasihkan orang itu malah yang masih." Jadi Nabi itu dulu kalau memahamkan orang supaya senang sedekah itu ngendikannya begini, sama siapa? Wa hal laka mim malika illa ma tasaddaqta fa abqaita wa labista fa ablaita wa akalta fa afnaita. Misalnya saya punya uang 1 juta. Kemudian tak pakai poya-poya makan yang tidak penting. Itu hilang jadi WC. Yang masih adalah sing tak sedekah nang fakir miskin, tak sedekah nang santri ning masjid. Berarti ketika saya sedekah di masjid 200.000 ya itu yang masih. Tak kasihkan yatim piatu 100.000 itu yang masih. Tak kasihkan ulama 100.000 itu yang masih. Yang susuknya itu malah rawan hilang karena tak makan yang nggak penting atau melakukan sesuatu yang nggak. Kata Nabi, kamu dengan harta kamu hubungannya yang kamu sedekahkan berarti kamu abadi. Berarti kan ada di 1 juta kamu sedekahkan 200.000 ya itu yang abadi. Sehingga sahabat itu gampang sedekah karena merasa itu yang makanya Nabi Ibrahim kalau mau makan ngajak yatim piatu, ngajak orang fakir karena dia takut semua makanannya ini nanti jadi WC, tapi dengan mengamalkan kan ada yang jadi amal yang toita yang abadi. Jadi disebut ma indakum yanfadu wa ma indallahi nabo. Apa yang kena kamu pasti hilang, tapi yang nanti menuju Allah
abadi. Seperti saya misalnya ngajar di sini. Waktu yang saya tak pakai leha-leha lihat TV mungkin waktu yang hilang, tapi waktu yang tak pakai ngajar Tafsir Jalalain itu mungkin yang abadi. Sehingga saya tidak pernah merasa mulang Mustafa gunanya apa enggak. Ini waktu yang abadi. Nah contoh ya orang mesti so minter ngomong, itu kan takdir. Kan ngaji wajib pinter, penting ikhlas gua akan bersuarga. Boleh pintu sing gurih-gurih lah kan. Serap penting liwat ngarep malah rasopan itu jalannya para nabi liwat. Soal dari ilegal liwat gurih ilegal lah sementing mlebu. Kalau ngarep rasopan. Paham ya dari carane syukur ngoten iki napa. Cara pandang ngoten niku. Saiki dene dunya akeh mari hisab. Dihisab berarti hisab endang di. Endang berarti hisab, berarti fakir ya semelak jalur itu. Tapi di dunia ya syukur, jika ini nikmat berarti jika ini nikmat tapi jika ini nikmat ini sangat baik. Akhirnya si tiga ini nikmat ya ono masalah hisab, sing tiga ini fakir ono masalah rai sopo ya wes itu. Lalu jenis liap luakum ayyukum ahsanu amala ya semono aku dijero-jero. Anis kurli wa may yashkur fa inna ma yashkuru li nafsi. Wa man tesapane wong yashkur iku syukur sapa man fa inna ma yashkuru ang dene nyukuri sapa man di nafsi manfaat kedhi awak dhewe ne man piyambak. Wong syukur iku berarti manfaat kanggo awake piyambak. Di anna sawaba syukrihi krana satemene ganjarane syukure wong laku kedhi wong dhewe. Wa man tesapane wong kafir wong ngafiri sapa man nikmat ing nikmat fa inna wa hamka satemene wa khoniyun kudat sing ora buta. Semuge manane ra buta an khalqi sange makhluk Allah. Amidun turdat sing dipuji, mahmudun tegese den puji fisuni ing dalem tindak lampahe Allah. Lan kula suwun nggih kata kafir sing teng kene nabi teng kene hadis-hadis niku ndak mesti kafir keluar dari Islam, tapi maknane kafir mboten nyukuri nikmat. Kowe coba ya wong-wong khawarij, kadang-kadang mazhab saniki tiang-tiang sebagian tiang-tiang saya ekstremis. Ana wong zina jare kafir, nglakoni togel jare napa? Kafir. Melok multi level jare kafir. Angger dosa diarani bahasa kafir yang dimaksud Nabi saat orang berdosa itu maknanya mungkiri nikmat. Deboten kafir keluar dari napa? Islam niku mun ijma' ulama. Misalnya Nabi nanti dawuh ngeten ini ruwono. La yazni hina yazni wa huwa mu'min wa la yasriku sarik hina yasrik wa huwa mu'min. Ora ana wong zina saat zina dia berstatus mukmin. Tidak ada orang nyolong ketika nyolong dia berstatus mukmin. Maknanya ngeten, kalau dia saat itu mukmin dengan aturan orang mukmin harus meninggalkan maling, meninggalkan zina, maka dia pasti tidak zina. Tapi bukan berarti yang zina kemudian menjadi kafir. Paham ya? Banyak memang tek-tek hadis yang seakan-akan semua murtakibul kabiro, pelaku dosa nopo besar itu oleh Nabi kan istilahnya diistilahkan kafir. Maknanya mungkiri nikmate Allah, bukan keluar dari nopo Islam. Jadi ini jelas niku mun ijma' ulama. Mergo kata kafir yang digunakan untuk orang Islam niku maknane ngafiri nikmat. Kados ayat niki napa? Aniskurli wali walidayk. Terus satu ayat wa may yashkur fa inna ma yashkuru li nafsi wa man kafara. Saniki kafir teng mriki keluar dari Islam kok kafaron nikmah. Kafaron nikmah. Lan Imam Suyuti nafsiri wa man kafara ayyin nikmata. Mboten kok ngafiri Allah tapi ngafiri nikmat. Terus kedua bukti bahwa teorinya ahli sunnah benar adalah tentang Nabi Sulaiman. Nabi Sulaiman itu mungkin nggak keluar dari Islam, betul mungkin kan, karena Nabi itu masuk, Nabi itu terjaga dari dosa kafir. Tapi ketika Nabi Sulaiman dikasih kerajaan besar, beliau mengatakan liyabluwani aashkuru am akfur. Semua kerajaan ini untuk uji saya, aashkuru bisa saja saya syukur, am akfur atau saya kafir. Maksudnya kafir di sini tidak syukur. Orang kok apa? Menjadi apa? Keluar dari apa? Islam. Terus yang lebih mudah lagi dan mungkin Anda hafal biasa buku pidato. Ini ku ayat la in syakartum la azidannakum. Bandingannya wala in kafartum. Itu menunjukkan bahwa kata syukur itu bandingannya kata kafir. Tidak semua kata kafir itu bandingannya keluar dari Islam. Mulane ngaji ini ora tahu. Tahlilan bid'ah kafir, wabah zina kafir, tahu dosa gede kafir, pegawai bank rentenir ngaji rata cangkeman. Terus gue ngaji neliti sekian istilah yang dilakukan
Quran. Ternyata Quran mengistilahkan kafir tidak semuanya maksudnya tentang yang keluar dari Islam. Hanya kata kafir yang corong Jawa kosok balene lawan katane napa? Syukur. Kata la in syakartum la zidanakum walain. Jadi nama-namanya yo ngeten tok. La in syakartum kowe nak syukur tak tambahi. Nak ora syukur tak ora kok kowe nak syukur tak tambahi. Nak kowe ora Islam. Kacung bara syukur kok langsung menculot. Islam ngajine kiai ini sopo? Paham ya? Jadi wong ngaji. Ngaji be ulama sing waras, sing ilmune bener. Sing ra seneng dhuwit ono tambahane iku. Bahaya seneng dhuwit wis bahaya. Nek dhuwit ra apa-apa bungsu seneng wis bahaya. Kowe sadung seneng wis terusno wae. Ora ulama wae, no? Wong ora ulama wae. Oh, Allah nyifati Rasul iku ya qaum ittabi'ul mursalin. Mursalin sapa ittabi'u man la yasalukum ajra. Dadi ciri utama Rasul iku rapati seneng dhuwit. Nah, ulama itu harus satu lambiah ya sak kadari butos, sing pantas-pantas urip di foto duit. Tapi gue lucu-lucunan wae aja diman. Nah, kowe kan iman tenan, ora di duit kukur terus ra iso turu. Dunya entek jar runtuh. Subhanallah. Sembrono. Ya ini jelas ya, ada 3 ayat yang jelas-jelas menunjukkan bahwa kata kafir itu kadang digunakan untuk lawan katanya tidak nopo syukur. Ini ayat niki wa may yaskur fa innama yaskuru li nafsi wa man kafara. Terus Nabi Sulaiman nopo liyabluwani ashkuru amakfur. Yang terkenal gini nopo la in syakartum la zidannakum wa la in kafartum. Itu menunjukkan tidak semua kata kafir yang digunakan Allah dan Rasul itu menunjuk pada kafir yang keluar dari nopo Islam. Karena kira samonis wong liya keluar dari Islam terus halal darah, tidak seperti itu mazhab ahli sunnah. Ya. Yang benar-benar keluar dari Islam itu weda Quran terus darani Muhammad pembohong, itu tenan keluar dari nopo. Nanti mau bodoh niku identitas niku wis biasa wae. Bodoh ini kan terlatih mulai cilik. Cilik wae kon sekolah sih bebo lorong, mulai cilik wis pinter. Napa? Pinter bodoh. Terlatih tenan. Iku ora nganti kafir ya mau bodoh nih. Dosa ya mpun sepuro pangeran ya ora sida. Wa man tisapane wong kafir ku ngafiri sapa man. Ngafiri anikmata ing nikmat, tidak sampai ngafiri Allah Subhanahu wa ta'ala. Mau ngafiri napa nikmat. Fa innahu hamwa satamna wa ghaniyun sing semugi ana khalqi sangga makhluk Allah hamidun zat sing terpuji. Mahmudun tegese kang den puji fi sunni dan tindak lampah Allah. Waskuran ilinga sira Muhammad ifqala nalikane dawuh sapa Luqman libnihi maring anake Luqman wa halite Luqman ya ibu nasihati sapa Luqman ku ing ibnaku dawuh ngene ya bunaya la tusyrik billah ya bunaya wa ana ingsun tashiru isfaqin uta afat bunaya tashir sing krana welas. Maksudnya ngene anake ya wis tuwa tapi tetep diundang ya bunaya anak cilik mergo kowe brengosen lae nek cara wong tuamu ya cah cilik. Mulane kok kowe brengosen lae rene tua-tua diundang. Mergo cara wong tuwa kowe lucu terus. Masih brengosen jenggoten piye-piye bagi wong tua iku cah cilik. Mulane tashiru isfaqin ditashiru mergo ngrasa welas. La tusyrik billah. Ajar wong tua iku aneh, kula niku saiki tuwa wis kiai, risuk niku dereng tegene ibu takon bahan ning diwe sarapan tau urung udah tuwa. Ada nganti isin, ngarane wis dikoyono tak cilik tenan jadi wong tua. Ya ngoten iki. Ya setahu kula jeneng wis ngoten iki. Bukan aku ibu anakmu, bukan ada perhatian. Sembrono. Kowe tau gak digoleki ibu pokon sarapan. La tusyrik billah. Malah harus mergo bareng harus sekos gak digoleki. La tusyrik ojo syirik sira billahi ing Allah. Inna syirka satamne syirik billahi lan Allah la zulmun iktine zalim atimun kang kok. Nah ini jelas kalau syirik disebut syirik la tusyrik billah. Jadi Quran punya tradisi kalau dosa syirik disebut nyiriki siapa la tusyrik billah. Ora kok kabeh dianggap syirik buat nak nyiriki Allah itu lagi kafir. Tapi nak nyiriki liyane Allah misalnya hal-hal yang tidak prinsip ya dianggap hukum adat. Ya dianggap hukum nopo. Mulane kritiknya saya Tromton Al-Budi kalau riyen teng sarang sing mucal kubrul yakiniyat, kalau riyen nate mucal Mahatali, kalau megang kitab kubrul yakiniyat karangan saya Tromton Al-Budi. Dia itu termasuk orang yang mati syahid karena beliau mati ketika dibom teng Syria pas ngajar tafsir.
beliau mengkritik Wahabi begini, mengkritik. Kalau orang tawasul Nabi jari syirik, tawasul kuburan jari syirik. Padahal hanya tawasul, memposisikan orang soleh ini sebagai pintu komunikasi dengan Allah. Karena orang ini merasa nggak layak komunikasi langsung dengan Allah, sehingga bertawasul, berwasilah sama orang soleh. Paham ya? Dihukumi kafir. Kalau pelantara dianggap kafir, lalu mereka kalau berobat ditanya, sudah sembuh sudah, dan mereka menjawab syafani tabib kata, wa syafani dawa kata. Kalau ditanya, kenapa kamu sembuh? Alhamdulillah, dokter kemarin cocok terus menyembuhkan saya, obat kemarin cocok dan kenapa mereka tidak menghukumi kafir? Angger wong soleh disebut kafir, nah obat gak kafir. Kenapa kamu sampai ke Amerika cepat? Karena pesawatnya canggih, kok gak kafir? Bisa. Jika sebab kekafiran adalah mengisnatkan fi'lu ke selain Allah, harusnya semua kata-kata ini kafir. Diobati dokter, kafir. Warak barmangan, gak mangan nih, gak Gus. Kenapa Gus warak? Lah kok warak barmangan, kafir. Mergo ngisnatno warak ning pakanan. Lah kok ngantuk, lah ora turu, kafir. Nah, makanya kata saya Romdan Al-Budi, orang mukmin itu punya bahasa, semuanya itu nuruti adat, ya semuanya itu nuruti. Tapi neng hati ini tetap yakin nak Allah tok sing al-fa'ilul mukhtar, hanya Allah sing hakikate pelah. Ya kan mesti wae kan, misalnya wong tak takoki, kenapa kan ngaji ngantuk? Wah boten tilem. Kenapa bingung ganti duit? Lah ini loro, saiki semari pun badhe ngombe butrek. Pirang kafir ae. Mereka semuanya mengisnatkan fi'lu kepada selain Allah. Sesuai kan? Kenapa? Kan namanya kritik nggak usah kisah gundul. Nanti cukur lah gundul gue kafir. Mereka isnatno fi'lu selain Allah. Dan aku yang kepengen ahli tauhid tenan. Kenapa kritik? Kersane Allah. Kenapa gundul? Kersane Allah. Kenapa rati duit? Kersane Allah. Kenapa ngisi gitu? Sembrono. Jadi makanya ini masalah. Mulane wong kudu ngaji. Allah itu menerima hukum adat sampai ono kata-kata al-adat muhakkam. Adat itu boleh jadi hukum. Makanya kata kitab hikam, andaikan tidak ada hukum adat, maka orang mengatakan begini itu murtad. Sol amil tu dzalika lillah. Saya mengerjakan semua ini demi Allah. Seakan-akan Allah itu zat yang butuh pasukan, ya, butuh asupan dari Anda. Jadi butuh diwangi, butuh dibantu. Kenapa kau ngewangi agama tenanan? Aku kudu ngewangi Allah tenanan. Itu berarti nara tak wangi repot dek nih. Sembrono. Ya lah. Ya pokoknya bahasa itu saking senengnya Allah istilahnya kayak nulungi Allah. Tapi ning atine wong mukmin ora kok nak Allah ora tak tulungi, wah kerepotan. Ya ora ngono. Goblok ora barbar. Maksudnya ora usah ngono. Wis pokoke kowe seneng Allah istilahnya nulungi Allah. Masa Rukin yo tahu ngomong ngono, aku tak pikir bagus banget. Sing butuh dipikir gue lah kok mikir aku. Tapi bukti seneng sama kan yo mikir. Meskipun yo ora manfaati, tapi kan gue kan yo keren sawangane murid terus mikir nasibnya apa? Guru. Kan keren apa? Mustafa yo tahu. Aku seneng dunia suka itu harus bagus banget. Sawangane kan butuh. Kalau tuh ngaku le mati di bang. Tapi kan gue nunjukno mahabbah muni ngono apa? Muni ngono. Lah wong Islam kabeh seneng Allah. Nang istilahno ya aku nulungi agamane Allah. Tak rewangi niku demi bela Allah. Tapi ra ono ning atine nek ra tak bela Allah. Repotan yo ora ono ngono iku. Mergo atine mukmin. Mulane kabeh omongan iku mahmale alal mahabbah mau saking senengi. Iku disebut walladzina amanu asyaddu hubban lillah. Ora ono Islam takok iki gak nulungi Allah. Allah ora butuh pertolongan. Dia gak sujud, orang buta sujud Siti Jenar kan. Bocah kok sembrono. Mulane omongan itu ya ora usah di ngaji, mulane wong ngaji ben roh duduk. Makanya kata saya terlalu enggak perlu seperti itu. Ya tapi saya yakin ya Wahabi yang alim ya enggak seperti itu. Saya sering ketemu. Ya, kalau lama mereka ya damai, ya udah kecil-kecilan biasa. Bukan kadang muhibbinya yang salah letak. Tapi kalau lamanya ya udah baik. Ya sama ulama kita ya semuanya baik. Kena ngomong sing salah tafsir kayak Rukin itu terus jadi ilmu itu
ruwet napa? Tapi ruwet ben go rame-rame nang donya manjen donya. Gone napa? Ruwet darul bala manjen donya napa? Darul bala manjen donya doke napa? Tapi saya pastikan iki kula warai iki dados Allah niku mentoleransi kalimat sing digawa adat. Kalau Allah mentoleransi kalimat sing dibedono apa? Adat. Nanti disebut ulama kemudian dawuh al adat wakana. Angger adat itu wis dadi hukum lah. Adate wong mukmin iku wis yakin kabeh kersane Allah. Tapi nek ning kalimat dolong gar misale bar kenapa wareg ya muni bar mangan. Kenapa kok seger ya bar ngombe. Berarti kayak wis tata wareg ning pakanan. Berarti nganggep pakanan iku serius. Berarti pengganti Allah ya ora ono perasaan ngono iku ya ora ono. Ngomong ae lho, ngomong. Ya malah nambah mafhum rusak. Misalnya kita ketemu Nabi, Assalamualaikum ya Rasul, tak dengan Islam, nah ora. Terus gue mafhum, secara intelektual ilmu mantek, saya doakan selamat. Kalau enggak dia dalam ya kafir. Gue muni Assalamualaikum ya Nabi ya saking senengem terus Allah salam. Tapi ra ono ning pikiran tak doakan selamat. Kalau ndak Anda dalam bahaya. Ya ora ono goblok mandi ngono. Pokoke bukti seneng muni Assalamualaikum ya Nabi. Ya padha kowe seneng pacaran terus kowe muni dik kowe ayu. Asline ra mbok arani ayu ya wis. Ayu. Mulai bener pacaran wis roh. Udah di omong itu bukti mahabal ini omong itu selalu gunane. Omong pasti kan selalu gunane. Omong itu ya gimana gunane omong gak ada pening jeding mungkin tak kayak pening dikit badai atus sebenarnya taruhan para jeding ya sama dengan ya cuma patah sih ditakoi ya apa masa para jeding apa ngobong jeding kan ya masa jeding apa di ngobong kan ya lucu ya biasa ya ngobong ya semuanya mulane innamal kalamu la fil fuadi wa innama ju'ilal lisanu alal fuadi dari ilam. Mulane cara ahli mantek kan kalammu ora ono gunane mun nunjukno apa yang di hati. Sebenarnya kalamku ora ono gunane. Ya mau kowe misale seneng pacaran terus mendidik kowe ayu. Manane iku kowe seneng. Mergo ana wong ayu liya sing ra seneng kowe kan ya omong ngono. Kok kurang pegawean. Padahal wong liya kowe ayu. Ngono kok ora apa? Lha misale mending diven pengising, masuk ngeliat sing ngising ya mesti aku takut itu bukti seneng, mulai tak perhatian sing aku ngising ya orang bendo kalau gue meni pacar sama ayu, sing ayu ya orang pacar sing ngomong ayu harus pirang-pirang, gue mau melok-melok jadi gue mulai cara ilmu mantek mulai balik deh innamal kalamu la fil fuadi sebetulnya yang benar-benar kalam itu apa yang ada di hati cuma ju'ilal lisanu alal fuadi dalillah lisan hanya menerjemahkan apa yang ada di hati. Lalu berhubung kene seneng Allah terus seakan-akan heroik muni bela. Oh ya semono tok ora kok nara tak bela apa. Wah ya kafir bener. Yes pokoknya agar seneng mesti ono ekspresi. Ya semono tok ora kok terus-terus to paham. Lalu kita sujud be pangeran. Apa pangeran yang isor nanti gue sujud? Ora ono. Bukti kita tunduk be Allah diekspresikan lewat sujud. Lah, kue bukti hormat be Allah nak donga itu tangannya mengenang adamu. Gue buktekno nak Allah itu di tempat yang luhur. Ora kok terus, lah Allah ning dhuwur mana nak donga. Iya nak contohnya donga kan sujud. Terus kemudian Allah ning isor. Ya ora ngono-ngononan. Pokoknya kita tunduk be Allah diekspresikan lewat sujud. Kita yakin Allah fi makanin ulwiyin di tempat yang terhormat kita mengadakan tangan kelah ya semono wes di luar itu seram wong wes entek ilmu ini dokono ilahuna intahal kalam sudah intahal kalam disebut wa anna ila rabbikal muntaha kabeh klimaken yang Allah Subhanahu wa ta'ala cuma kene iku duwe hukum adat itu ya mah pantese wong ya ana sing diomongno ya pantese wong ana sing di misalnya kayak madhep ngulon sholat disebut mustaqbilal kiblat. Saiki berarti kayak sujud ning Ka'bah kafir. Kenapa madhep kiblat? Kok Allah ngutus kita nak sholat madhep kiblat. Karena hakikate kita ya inni wajjahtu wajhiya lillazi fataras samawati wal ardh. Kita madhep ya madhep ning Allah.
Cuma pantas-pantas sih mulon disebut mustaqbilal kiblat. Tapi kira tunduk ke kiblat, tunduk tapi Allah mergo sing ngutus iku. Ngono kok ora roh. Wae agar salah omong dianggap kafir. Omongan iku ora penting. Omongan iku kan wong bingung kan. Wis ngerti nak kancane mulan takok, "Apa ning ndi?" Ya mergo pantese ketemu kanca ku takok, ya ora ono maksude. Lah sing takoki mangkel mengarep. Wong karwan bedino ketemu amen takoki apa ning ndi, sesuk sing takoki mangkel ya. Mengarep. Lah kok di kok guri. Itu bukti, itu kan omongan bener. Tapi gue dijak ngono mangkel to ora, mangkel karena omongan sing ditampa kuping sing nunjukno mahabbah. Sale ke takok ya pening iki lho ape golek sate klathak. Bar kon dibar nyate iku sing takok seneng. Senajan ono jawaban sing mesti luwih bener. Pening iki mengarep. Kon di kok guri. Tapi omongan iku kan ekspresi mangkel, mulane ora ditom. Senajan to bener banget, berarti mau bener. Mulane wong kon wiridan sesuai kadar mahab. Ada Rabi'ah Adawiyah yang masyhur. Ya Allah, kenapa engkau Tuhannya orang banyak? Saya ini hanya bermalam ingin dengan engkau, mendekap engkau. Mergo dene saking senenge pangeran kecewa. Tinggal tak senengi tapi sayang pangerane wong akeh sajane pangeran kotok. Saking senenge itu, kenapa engkau Tuhannya orang? Saking senenge jadi kalau orang seneng kan ingin taksis, ingin khusus menguasai miliknya sendiri. Nah tuh ya Allah, kenapa engkau Tuhannya orang? Nah, apa turu gak iso turu kawan. Ya Allah, saya tidak berani tidur. Nanti ada waktu yang saya tidak bersama engkau. Kowe untuk ngomong apa kan ora percaya. Ngomong ae utang make. Tapi narobi Adawiyah sangar tenan nanti. Wali tenan. Masyhur dene angger dalu mlaku-mlaku. Kan dene sak era Hasan Basri salim alim tabiin. Entek ilmu dene. Ambek sinten? Rabi'ah Adawiyah. Mana cari Fathul Mu'in itu Rabi'ah Adawiyah sering jagungan be Hasan Basri. Sing sitok alim fikih, alim tabiin, sing sitok wong wedok alim-alime wong tabiin, wong tabiat lah. Dari Mu'in. Kowe nak ndaran ketemu wong lanang wedok sing gak mahram haram senajan to padha tuane. Kowe ora iso gawe dalil Rabi'ah Adawiyah sering jagoan be Hasan Basri. Nak kowe wis kaya Hasan Basri. Sing wedok kaya Rabi'ah Adawiyah wis tak halalno jagoan. Jare Fathul Mu'in saking mangkele. Kuatir perilaku wong sufi didi. Kan masih debat Hasan Basri be Rabi'ah. Rabi'ah Adawiyah itu nanti betul segelas air dan obor, obor minta kau itu. Kamu mau kemana? Akan kubakar surga, akan kupadamkan apa? Neraka. Nak dungung, ya Allah, jika saya menyembah Engkau karena takut neraka saya isi saya sendiri dan semua orang masukkan surga. Dan jika saya menyembah Engkau karena ingin masuk surga, bakarlah surga sehingga saya selamanya tidak akan masuk surga. Karena dia merasa malu, dia wis warga iku makhluk, jenengan ku khalik kok tak trimo tak padano makhluk kan isin. Pulau nyembah jenengan itu kan harusnya maksud, pulau baleni malih. Harusnya kita menyembah Allah itu kan wis kecekel maksud kita, karena Allah itu al-maksud. Ridho kamatlubi. Ketika Allah itu wis maksud sebagai zat pencipta, kowe dadekno Allah ini pelantara. Gusti jenengan tak sembah, niku mau uang muka gue DP ben kula saged mlebu swarga. Berarti Allah sing mestine maksud mbok dadekno trimo pelan sembrono ta ora utek elek. Kowe nyembah Allah di swarga artine ngene, Gusti kowe tak sembah, jenengan tak sembah, tapi ini niku antara mawon. Pokoke mlebu sembrono. Oh, berarti mau sembrono. Jika mental saya gitu ya Allah, swarga ini jatah kula obong. Kula ora swarga. Ya omongan ini itu bukti mahabbah. Nah tapi kowe ngomong Gusti kula nyembah jenengan mlebu swarga iku bukti mahabbah. Kowe kan iman dikandani kiaimu nak nyembah pangeran mlebu swarga terus gak paham segala muni ngono. Ya oleh wae mbaknya ra paham. Paham sing penting omongannya bukti mahabbah, gak penting omongan bener ta salah, sing penting mergo nak omongan iku bener ya koyo mau kita takoki wong kok guri bener ta salah. Bener ta salah? Bener.
Moroti mengarep, bener tak salah? Tapi mangkal Allah. Ngono iku. Lah iki nak seneng bojomu kan jare ayu. Tapi barang gedeng bocah WC ngalor ngidul. Jangan ngomong ya gue tai ngalor. Nah mulane nak seneng jare koyo permaisuri, tapi nak lagi gedeng. Supi kan gowo WC ngalor. Iku omongan bener tapi mangkel lho. Gak omongan itu bener tak salah. Mangkel nonton. Kok diarani kritik tapi gak mangkel lho terus. Keseringan apa kan. Tapi kan omongan bener. Mulane wonten makalah-makalah sing disebut ngene kitab tasawuf satu hatu sufia, satu hati itu omongan bener ta ora tapi bukti mahabbah. Napa bukti? Itu masyhur ngene kitab-kitab. Kan wonten sing masyhur. Di darah niku kula sering cerita teng mriki. Ada kekeringan panjang terus Nabi Musa istisqa. Bareng Nabi Musa istisqa tetap ramah mandi. Padahal Nabi Musa kekasih pengira. Takok. Ya Allah, kenapa istisqa saya tidak mandi? Karena di antara kalian ada sing namam tukang adu-adu. Nabi Musa ya usul. Gampang tuh Gusti, tunjukkan itu siapa nanti saya usir. Jadi pangeran aku ngaram adu-adu. Nah aku ngomong sing iku sopor aku adu-adu. Kira dia. Sah aku iku ngaramno adu-adu. Nah nyebut wong iku sopor berarti aku adu-adu. Ora tak didono. Tak berarti gak mati terus, ora mati wong tetep ono sing. Tapi solusinya ngene wae, kowe metuki kawulaku jenenge barah. Petuki itu kekasih. Innahu adhakani al-yauma salasa marron. Dene guyokno aku sedina minimal ping 3. Barah iku wong sing iso guyokno pangeran. Redaksine menjadi innahu adhakani. Bareng Nabi Musa mulai ketemu ono cah ireng elek kan. Ireng jenenge barah. Nabi Musa binurin nubuwah tahu anta barah binuril wilayah ya tahu anta Musa. Nah, padahal atau kenalan kan atau SMS-an atau kenalan. Tapi ini binuril nubuwah, yang satu binuril wilayah. Terus dari Nabi Musa, aku dikongkon pangeran, kowe kon njaluk udan jare pangeran arah kowe ra mandi. Dungane cek elek, elek tenan cara syariat. Ya Allah, kasih saja hujan. Apa angin udan serang nurut jenengan nganti ra ono udan. Apa stok udane jenengan rahmatin pun tak nganti ngirit ra ono udan. Itu wae banget. Kuwi kok aku apal wae maknane ngono. Napa stok rahmat udane jenengan tak nganti jenengan irit ra ono udan. Jadi jenengan saiki mulai kentekan, mulai bukane wae lek. Apa Nabi Musa apa napa? Dijotos. Perkara niku melanggar fikih cara nopo. Melanggar fatwa MUI lah cara nopo. Ketika itu udan. Terus ketika Nabi Musa pe jotos kena apa jawab ngoten. Ojo sah, idene guyon aku sehingga aku salah sana. Jadi dene nak ngumpat itu. Soal mereka maksiatnya mereka itu udah madoroti jenengan. Mereka maksiat semua ora ada akibat jenengan. Ora ada akibat jenengan pikir. Ben wis maksiate ora madoroti jenengan. Kalau jenengan sugih udan ra bakal tekekno, udan langsung. Iku niki wae ora ana mukadimah, ora ana istighosan, ora ana kabeh. Mung kekasih pangeran menangan kowe suwan sik ra mesti. Nah tapi yang seperti ini itu ora kena mbok tiru. Ini jenis satu hatu sufia. Ya kayak Robi Adawiyah nama satu hatu. Wong sufi sing wis usul ning Allah. Terus dia ngomong nggak sadar, tapi semuanya itu ekspresi mahabbah. Semuanya itu ekspresi mahabbah. Iku mau Robi Adawiyah, ya Allah, kenapa engkau Tuhannya orang banyak? Dia kecewa karena dia mencintai Tuhan wal mahabbah atas bagi syirkah, karena cinta itu yang tiba-tiba waduh, tak senengi ngono kok jebule wae wong. Oke. Pengenalan wong apa sih ora oleh sembrono. Tapi dia juga kepengen cintane pada Allah direbut wong. Jadi cara Robi Adawiyah kok cek urip menangi ana wong sing seneng apa kaya dene ora trimo. Ojo, iku wae kutok. Aku tenang ae pengiran seneng wong akeh tenang. Asar rapati sen. Ora pengiran dipek wong wis tenang. Mesti nak ngomong istighosah kan terus nangis. Itu milik saya, kenapa mereka minta? Coba saiki istighosah yang di atas mereka. Malah ora spek-pekan nduk sembrono. Makanya cinta meneng pangeran bahaya iki perlu di istine walladzina amanu asyaddu hubbal
Mulane kula suwun ya gampang ngafir-ngafir roti yang pun anjenengan andel kula ya. Tidak semua istilah kafir yang ada di Quran dan hadis itu maknanya ngafiri iman, tapi ngafiri nopo nikmat. Ini ayatnya wa may yashkur fa innama yashkuru nopo li nafsi wa man kafar. Nah, kalau tentang salah yang hubungannya Allah niku Allah ngendikane nggih jelas, misalnya teng mriki wa idz qala luqmanu saterusé la tusyrik billah. Jadi disebut konteks syiriknya kepada siapa? Kepada Allah. Paham ya? Kalau itu betul inna syirka la zulmun azim. La tusyrik sira billahi lan wa inna syirka satune syirik la zulmun yaktine zalim azimun kang gedhe. Paraja mongko gelem balik sapa faraja ilaihi wa aslama. Kulo wong istilah kok Faraja mongko balik sapa ibnuhu ilaihi maring abihi. Maksudnya ilaihi maring abihi ila dini abihi utawa ilaihi maring Allah, berarti gelem Islam niku sampeyan. Wa aslama lan gelem Islam sapa ibnu wa alam wa syai'an. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.